Alhamdulillah, Bunda dan Mas Iyun akhirnya bisa bertemu langsung dan jalan bareng. Kemarin, hanya bisa saling memberi kecupan dari jauh lewat media sosial TikTok, tapi sekarang, alhamdulillah, bisa mengecup kening dan pipinya secara langsung sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang kepada kekasih hati. Soal jodoh atau tidaknya nanti, biarlah semua diserahkan kepada Allah. Karena hanya Dia yang tahu takdir terbaik untuk kita. Ketika langit Banda Aceh menjadi saksi, siang itu, langit Banda Aceh membentang luas, cerah, seolah menyambut dua sosok yang baru saja menginjakkan kaki di tanah Serambi Mekah. Mas Iyun dan Bunda Fauzana, dua nama yang akhir-akhir ini sering disebut dalam banyak doa dan bisikan harapan. Tak disangka, mereka berdua memutuskan untuk menikmati waktu bersama di kota yang penuh sejarah dan keindahan ini. Tidak sedikit yang terkejut, bahkan terharu, melihat foto mereka berdua yang tersebar di media sosial. Mas Iyun dengan senyuman khasnya, dan Bunda Fauzana yang selalu anggun dalam kesederhanaan. Mereka terlihat menyusuri pantai Lampuk, berkunjung ke Museum Tsunami, hingga menikmati kopi khas Aceh di sebuah warung kecil yang menghadap ke laut. Cerita cinta mereka bukan sekadar cerita biasa. Ada sesuatu yang berbeda, kerendahan hati, ketulusan, dan kedekatan yang terasa begitu alami. Banyak yang berdoa agar kisah ini berujung pada kebahagiaan sejati. Namun mereka berdua tak pernah menjanjikan apapun. Mereka hanya menjalani apa yang ada, tanpa terburu-buru, tanpa mengumbar janji manis. Karena mereka tahu, jodoh adalah misteri yang hanya Allah tahu ujungnya. Bunda Fauzana pernah berkata dalam sebuah unggahan, kalau memang dia untukku, sejauh apapun dia pergi, Allah akan tetap satukan. Tapi kalau bukan, sedekat apapun, tetap akan ada perpisahan. Kalimat itu membuat banyak orang semakin kagum pada kedewasaannya. Dan Mas Iyun, ia hanya menanggapi dengan senyum, seolah mengiyakan tanpa harus berkata banyak. Liburan itu bukan sekadar pelarian dari rutinitas, melainkan momen refleksi. Di bawah rindangnya pohon-pohon di Taman Sari Gunungan, mereka duduk berdua, membicarakan masa depan, impian, dan kemungkinan yang bisa atau mungkin tidak pernah terjadi. Tapi satu hal yang pasti, mereka saling menghargai dan mendukung satu sama lain. Bukan karena status, tapi karena ketulusan. Kini, setelah liburan itu usai, banyak yang bertanya-tanya, apakah mereka akan bersama? Apakah ini awal dari sebuah cerita baru? Tapi satu jawaban yang paling bijak adalah, biarlah takdir bekerja, dan kita menunggu dengan hati yang tenang. Karena cinta sejati tidak selalu harus memiliki. Tapi cinta sejati tahu bagaimana cara mendoakan, dari kejauhan, dalam diam, dengan penuh harap kepada sang pemilik hati. Mending batok bolu sik no. Batok bolu isi madu, ulang semua sana sing dimantu lho sebenarnya. Dan dapat gift lagi, ini apa? Oh, Yunfa menyala ini ya. Mari kita unboxing. Wah, enak bahannya. Coba. Wow, ada gambar siapa ini? Coba lihat. Papa Gedang dan Bunda Nana. Ini siapa nih yang kasih gift tadi ini? Nggak disebutin nama ininya. Nama Instagramnya apa? Terima kasih yang udah ngasih ini. Banyak tadi gift yang tak ambil karena jauh-jauh. Ya amin, amin. Nyusul. Ya, semoga aku minta doanya aja, diberikan kemudahan dan kelancaran menjalani ini semua dengan pacarku tercinta, ya. Siapa aja menurut kalian yang terbaik gitu ya.
semoga dan disemogakan ya. Kalau ditanya Mas Yun punya pacar, Mas Yun punya pacar ya. Udah, aku punya pacar ya. Semoga ya bisa sampai ke jenjang pernikahan gitu loh ya Banda. Doanya, minta doanya yang terbaik aja gitu ya. Aku nggak nemu. Oke, intinya seperti itu ya Mas Yun. Apa itu? Aku nang bareng. Minta doanya aja gitu ya. Oh. Siapapun nanti yang menjadi pendamping hidup saya, wanitanya itu ya, saya kan harus ini mendoakan yang terbaik ya, karena beliau nanti kan, siapapun dia kan, beliau nanti calon orang yang ikut merawat ibu dan bapak saya nanti ketika orang tua aku sudah tua. Sebaliknya aku juga nanti merawat orang tua beliau ketika orang tua beliau sudah tua gitu. Nah jadi itulah itu, kita menikah itu kan tidak menikahkan kita berdua toh, menyatukan keluarga semuanya gitu loh. Jadi kasih kesempatan Mas Yun ya, intinya kesempatan doa yang utama doa ya, entah siapa nanti ya tuh gitu. Ini lanjut PK apa selesai? Aku mau lanjut ini soalnya. Amin, ya udah selesai aja ya, sehat selalu, lancar rezekinya. Aku mau ngobrol sama temanku ini ya, ini temanku soalnya mau nikah ini, nanti gimana enaknya aku. Ya sehat selalu buat teman-temanku, makasih banyak yang udah give, yang udah support YouTube-nya Mas Yun, support Instagram-nya Mas Yun, support TikTok-nya Mas Yun. Terima kasih banyak. Semoga kalian dilimpahkan kesehatan dan rezekinya. Semoga apa yang kalian impikan di tahun ini bisa tercapai dan makin tahun makin baik lagi. Semoga yang belum punya pasangan cepat dapat pasangan dan berjodoh dengan pasangan yang kalian cintai dan yang kalian sayangi. Cinta tak pernah salah, kisah Mas Iyun dan Bunda Fauzana. Di sebuah desa kecil yang tenang dan dikelilingi hamparan sawah hijau, tinggallah seorang pemuda bernama Mas Iyun. Ia dikenal sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan penuh kasih. Dan juga punya banyak sapi dan tiap hari mencari rumput. Sehari-harinya ia membantu di ladang milik keluarganya dan aktif dalam kegiatan sosial desa. Namun jauh di lubuk hatinya, ia menyimpan rasa yang dalam kepada seorang wanita yang tak pernah bisa ia lupakan sejak pandangan pertama, Bunda Fauzana. Fauzana bukan wanita biasa. Ia seorang penyanyi biduan yang terkenal, penyayang anak-anak, cerdas, dan memiliki senyum yang selalu membawa ketenangan. Kecantikannya tak hanya di wajah, tapi terpancar dari kelembutan hatinya. Ia pun diam-diam menyimpan perasaan yang sama kepada Mas Iyun, namun ia terlalu menjaga perasaan dan kehormatannya untuk mengungkapkan lebih dulu. Hubungan mereka tumbuh perlahan, bermula dari media sosial TikTok, lalu bertukar cerita saat live bareng dan semua orang suka mendengar kisah obrolan mereka. Hati mereka saling terpaut, dan semesta pun seakan mendukung. Netizen bahkan sering menggoda mereka dan mendoakan agar berjodoh. Namun, jalan cinta mereka tak semulus angan. Ketika Mas Iyun memberanikan diri melamar Fauzana, restu orang tua Fauzana tidak serta-merta datang. Orang tua Fauzana menginginkan menantu dari kalangan terpandang, seseorang dengan jabatan dan pendidikan tinggi, bukan sekadar petani desa meskipun hatinya mulia. Mereka menganggap Fauzana, dengan gelar sarjananya, pantas mendapatkan lelaki yang lebih baik. Fauzana bersedih. Ia sangat menghormati orang tuanya, namun hatinya telah memilih. Mas Iyun pun tidak ingin menjadi sebab retaknya hubungan anak dan orang tua. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk menjauh. Meski cinta masih membara, mereka menyimpan segalanya dalam doa masing-masing. Waktu berjalan, Mas Iyun fokus memperbaiki kehidupannya. Ia mulai mengembangkan usaha ternaknya, belajar lewat semua orang, dan menjalin kerjasama dengan orang-orang baik di sekitarnya. Dalam beberapa tahun, usahanya berkembang pesat. Dari ternak biasa, kini ia menjadi pengusaha muda yang sukses, dan bisa beli Innova Ribbon, truk Giga, dan mobil Brio.
Sementara itu, Fauzana tetap setia. Banyak lelaki datang melamar, namun hatinya tak pernah luluh. Ia percaya bahwa cinta sejati tak datang dua kali. Dalam diam, ia terus mendoakan agar suatu hari restu itu datang. Dan benar saja, setelah melihat perubahan besar dalam diri Mas Iyun, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga kematangan dan kepemimpinannya, orang tua Fauzana mulai luluh. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan anak tidak ditentukan oleh status sosial, tapi oleh ketulusan dan kebaikan pasangan yang dipilihnya. Akhirnya, restu itu datang. Dalam sebuah acara lamaran yang penuh haru, air mata kebahagiaan mengalir dari semua yang hadir. Mas Iyun dan Fauzana resmi bertunangan, dan beberapa bulan kemudian mereka menikah dalam sebuah pernikahan yang sederhana tapi syarat makna. Warga desa bersuka cita, karena dua hati yang terpisah oleh restu, kini bersatu oleh takdir. Jika Tuhan sudah berkehendak, tak ada kuasa manusia yang bisa menghalangi. Jodoh memang tak akan kemana. Hari ini, Mas Iyun dan Bunda Fauzana hidup bahagia. Mereka mengasuh anak-anak mereka dengan cinta, menjadi panutan di desa, dan selalu mengingatkan orang-orang bahwa cinta yang tulus, meski diuji, akan menemukan jalannya sendiri. Sebelumnya minta maaf, bila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan di hadapan kalian semua. Cerita ini hanyalah edukasi dan entertainment semata, tidak ada maksud untuk membohongi ataupun membodohi kalian semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri cukup sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah, liridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.